bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ganggang Canggi Arnanto, SPD MPD, dosen tetap pada program studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0909038702 atau NUPTK 864176566120002. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi Industri. Mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi Industri adalah mata kuliah wajib diperuntukkan bagi mahasiswa program studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan beban studi 2 SKS. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai teori dasar kontrol serta bagaimana sistem kontrol digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengatur dan mengendalikan proses-proses yang terjadi dalam sistem produksi dan manufaktur. Capaian pembelajaran lulusan CPL mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip-prinsip rekayasa dan teknologi ke dalam prosedur, proses, sistem, atau metodologi rekayasa terapan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan otomasi industri, instrumentasi elektronika, sistem tertanam, dan robotika. Yang kedua, mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mengevaluasi sistem dan atau perangkat elektronika yang dipakai dalam berbagai bidang industri, otomasi industri, instrumentasi elektronika, sistem tertanam, dan robotik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendesain, memproduksi, menginstalasi, dan mengembangkan sistem otomasi, instrumentasi, dan telekomunikasi. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini adalah: yang pertama, memahami pengantar sistem kontrol dan otomasi industri. Yang kedua, menelaah representasi sistem. Yang ketiga, menganalisis sistem dan kestabilan dalam domain waktu. Yang keempat, mendesain sistem kontrol klasik dan sistem kontrol digital. Yang kelima, menerapkan teknologi dan aplikasi sistem otomasi industri. Yang keenam, menganalisis komunikasi, keamanan, dan pengujian dalam sistem otomasi. Materi pembelajaran mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi Industri yakni: yang pertama, latar belakang, pengertian tujuan, manfaat sistem kontrol dan otomasi industri. Yang kedua, representasi sistem. Yang ketiga, sistem dalam domain waktu. Yang keempat, stabilitas sistem. Yang kelima, sistem kontrol klasik. Yang keenam, sistem kontrol digital. Yang ketujuh, sistem otomasi industri. Yang kedelapan, programmable logic controller. Yang kesembilan, sistem SCADA. Yang kesepuluh, robotika industri. Yang kesebelas, sistem pneumatik dan hidrolik. Yang ke-12, Internet of Things. Yang ke-13, komunikasi, keamanan, dan pengujian dalam sistem otomasi. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan
perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dalam 16 kali pertemuan dengan memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa untuk membangun pemahaman. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Learning Management System atau LMS UNM. Selain itu, mahasiswa dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, mengerjakan dan mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen. Untuk metode pembelajaran mata kuliah sistem kontrol dan otomasi industri dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan case study yang mendorong keterlibatan mahasiswa untuk bisa menganalisis situasi nyata atau simulatif untuk menemukan solusi. Dalam proses pembelajaran, saya membangun interaksi yang aktif dan dua arah dengan mahasiswa secara langsung. Teknik penyampaian yang diterapkan yaitu yang pertama ceramah interaktif, yang kedua presentasi multimedia, yang ketiga tanya jawab, yang keempat demonstrasi, yang kelima studi kasus, dan yang keenam pemanfaatan LMS. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran, yaitu yang pertama partisipatif aktif sebesar 40% meliputi kehadiran keaktifan di dalam ruang kelas. Yang kedua, tugas kasus sebesar 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 20%. Yang keempat, ujian akhir semester sebesar 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi Industri Program Studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Sistem Kontrol dan Otomasi Industri di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi untuk hari ini itu kita melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya untuk presensi itu seperti biasa saya sudah sertakan link di LMS. Jadi nanti silakan untuk diisi presensinya sampai waktu habis mata kuliah ini. Pertemuan hari ini itu kita membahas tentang desain sistem kontrol klasik. Nah, sebelumnya kita review dulu nih materi. Kalau kemarin kita pertemuan 2 representasi sistem, kemudian yang pertemuan 3 sistem dalam domain waktu, dan yang ketiga itu kestabilan sistem itu di pertemuan 4. Nah, kita review dulu. Jadi saya ingin 5 orang menyebutkan representasi sistem istilah, kemudian 5 orang sistem dalam domain waktu, dan 5 orang kestabilan sistem. Ya, representasi sistem, siapa yang bisa? Istilah, kata-kata istilah yang ada di representasi sistem. Saya bisa Pak. Ya, silakan. Sistem dalam domain waktu. Sistem dalam domain waktu. Berikut, siapa lagi? Blok diagram. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Model. Oke, 5 orang. Berikutnya sistem dalam domain waktu. Ada yang masih ingat? Sebutkan kata-kata istilah. Silakan. Respon waktu. Berikut. Input langkah. Kemudian berikut. Input gram. Terus Waktu naik. Satu lagi. Fungsi waktu. Oke. Kestabilan sistem. Redaman. Oke. Terus rasio redaman. Terus overshoot. Terus satu lagi. Setting time. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita pembelajaran minggu kelima ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah mendesain sistem kontrol klasik.
Kemudian tujuannya mahasiswa mampu mendesain sistem kontrol klasik meliputi kompensator, pengendali PID proporsional, integral, derivatif. Nah, berikutnya kita masuk. Nah, kontrol PID. Jadi ini urutan ceritanya ya. Urutan ceritanya itu pemodelan sistem, analisa sistem, sama pengendali sistem. Ya. Contoh, motor DC, pemodelan mendapatkan transfer fungsi dan blok sistem motor DC. Ingat, transfer fungsi merupakan proses dalam suatu sistem. Berikut, pendahuluan dari analisa respon sistem yang telah kita lakukan. Bagaimana respon sistem yang kita inginkan? Apakah sesuai unit? Misalnya unit step, RAM, dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai, salah satu caranya dengan menambahkan kontrol. Nah, ini kontrol dalam diagram blok. Set point, kontrol, aktuator, sama gangguan. Input, proses, output. Ini idealnya. Tapi di lapangannya tidak seperti ini. Nah, definisi kontrol. Otak dari sistem yang menerima error sebagai input, lalu menghasilkan sinyal kontrol, menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Prinsipnya begini. Kalau kita ingin menjadikan output satu, maka input harus kita atur supaya menghasilkan output satu. Sama halnya kalau misalnya ketika kalian meng-on-kan saklar dari 0 ke 1, ada nggak proses di situ? Ada, tapi waktunya cepat. Kita nyalakan lampu dari 0, dari mati, nyalakan, langsung menyala, tapi prosesnya cepat. Siapa yang bisa melihat arus listrik mengalir? Kalau bisa melihat ya Pak, gitu ya. Oke, berikutnya, nah respon sistem. Analisa respon sistem itu ada kestabilan, respon transient, error steady state. Respon yang diinginkan set point, unit state, spesifikasinya biasanya kita pasang 1. Mau pasang 2 boleh, tapi kasusnya nanti seperti apa? Itu. Yang penting diingat saja di situ. Respon yang diinginkan ya, jadi stabil, karakteristik respon transient. Error steady state 0. Tidak ada error steady state. Tapi faktanya tidak. Selalunya pasti ada error steady state. Nanti kita akan semua. Nah, kita masuk ke yang pertama, P. Proporsional. Tadi PID. Pengaruh pada sistem, menambah atau mengurangi kestabilan. Ingat poin yang pertama ini, menambah atau mengurangi kestabilan. Jadi kalau kita menambah angka dari proporsional, maka dia bisa menambah kestabilan, bisa juga mengurangi. Mengurangi, bukan menghilangkan error steady state. Error steady state itu seperti apa sih? Kalau mungkin pernah lihat sebuah sinyal yang naik seperti ini, unit step naik, itu error steady state. Bisa nggak dikatakan stabil? Kapan dikatakan stabil? Ketika di bawah unit step itu toleransinya 2%. Di atas unit step 5%. Oke. Bingung? Kita coba ya. Ini saya kasih simulasi saja supaya lebih paham dikit ya. Diikuti dulu ya, karena nanti kita ada simulasi ya. Ini untuk memberi contoh saja bagaimana sebuah sistem dari penggunaan kontrol proporsional ya. Nah, misalnya ini kita coba pakai kode 2 ya, kode 2, kemudian ini step time-nya kita mulai dari 0, final value-nya itu nanti 1, kemudian scope-nya, jadi ini PID-nya tadi dari teori ya, dari teori itu kan menambah atau mengurangi kestabilan ya.
kita coba dulu penggunaan dari proporsional. Proporsional itu bagaimana? Kalau misalnya kita pasang 1, nanti itu hasilnya seperti apa? Oke, ya. Nah, ini tampil nggak? Oke. Nah, ini tadi yang dikatakan tadi yang saya beri contoh error steady state. Tapi ingat, kita di sini lihatnya 0,6, 0,7. Sementara step yang kita buat itu adalah 1. Jadi tidak sampai. Ya, tidak sampai. Coba kita tambah lagi ya. Sama 4. Nah, seperti ini. Dikatakan stabil nggak kalau seperti ini? Tidak. Oke, tidak karena tidak sampai toleransi 2% ke bawah, step di atas 5%. Ini lihat angka 1 ini. Tapi kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa secara teoritis tadi dikatakan menambah atau mengurangi kestabilan. Coba sekarang diingat, ini kan melebihi 1 ya. Kalian ingat posisi grafik. Sekarang kita tambah. Kita tambah proporsionalnya dengan angka misalnya 10. Kita lihat perubahannya. Nah, lihat. Tambah lagi. Tapi di sini sudah mendekati. Jadi sesuai teori itu menambah atau mengurangi kestabilan. Gitu ya. Diingat saja ini menambah atau mengurangi kestabilan. Oke. Berikutnya, kalau misalnya kita bicara tentang integral. Nah, integral ini pengaruh pada sistem, menghilangkan error steady state, respon lebih lambat, dapat menimbulkan ketidakstabilan jika menambah orde. Ingat, orde 1 itu ketika S kuadrat plus 1. Orde 2 itu S kuadrat plus 2 plus 1. Jadi ada 3 angka di situ. Kalau untuk orde 1 2 angka saja. Ya, 2 angka dapat menimbulkan menghilangkan error steady state, dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah orde sistem. Nah, sekarang kita coba lagi. Sesuai nggak dengan teori ini? Jadi kita masukkan sebuah nilai di integral 4 misalnya. Nah, dia sudah kurang, tetapi di sini dia sudah agak stabil nih, sudah stabil. Beda dengan yang tadi itu kalau kita tarik garis angka 1 step ya, 1 di sini. Kalau tadi itu posisi error steady state-nya itu agak ke bawah. Tapi kalau sekarang posisinya sudah di tengah-tengah. Nah, bisa dikatakan stabil? Bisa. Dengan syarat respon transient atau continue-nya itu nanti toleransinya di bawah 2%, di atas 5%. Itu saja. Ya, itu saja yang diingat. Mungkin ada yang bertanya, Pak, jadi kalau misalnya alat-alat elektronik seperti yang kita gunakan sehari-hari, ada nggak ketidakstabilannya? Jawabannya ada. Nah, makanya alat-alat elektronika itu ya biasanya akan suatu saat akan rusak karena munculnya ketidakstabilan itu. Jadi terbukti bahwa menghilangkan error steady state dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah orde sistem. Nah, ini poin yang dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah orde sistem itu kita bisa coba di sini. Ini kan orde 2 ini. Orde 2 kita kurangi. Ordenya menjadi orde 1. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, silakan dilihat. Mendekati step 1, ada nggak error steady? Tidak ada. Tadi error steady kan begini. Berarti terbukti atau tidak? Secara teori terbukti. Jika
menggunakan orde 1. Kalau menggunakan orde 2 tidak. Orde 2 tadi error steady state-nya. Sudah dapat disimpulkan. Kalau misalnya saya tanya proporsional itu dia bisa berdiri sendiri nggak? Bisa. Integral? Tidak. Bisa tapi jarang digunakan. Oke, sudah terbukti ya? PI. D-nya belum ini. Nah, sekarang kita coba D-nya. Derivatif. Nah, derivatif ini memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi. Berosilasi itu apa? Makanya seperti listrik PLN, AC itu oscilasinya banyak. Kalau tidak berosilasi kita nggak akan dikontak, gitu ya? Ya. Oke, derivatif memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi. Sekarang kita coba. Kita masih menggunakan orde 2, tambah ya. Tadi hasilnya kita sudah tahu ada banyak osilasi, gitu ya. Sekarang kita masukkan komponen dari derivatif, misalnya 5. Nah, osilasinya teredam atau tidak ada lagi. Overshootnya ada nggak? Ada. Bisa nggak dikatakan stabil? Bisa. Secara lihatnya, oh mungkin masih 2% ini. Bisa. Nanti kita akan simulasikan di 2 pertemuan berikutnya. Berarti terbukti. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Masih semangat toh? Masih. Ada yang dipertanyakan? Paham atau bagaimana? Ada pertanyaan? Saya? Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, ini kontrol PID praktis. Rangkaiannya seperti ini. Implementasinya seperti ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, implementasinya di elektronika itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ada input, proses, output. Kalau kita mengimplementasikan di rangkaian elektronika, biasanya kita menggunakan sebuah op-amp. Rangkaian yang biasa menggunakan sistem PID itu biasanya seperti komparator. Komparator itu jadi membandingkan outputnya. Jika output dari op-amp 1 itu kita inginkan berapa, nanti untuk op-amp 2 berapa, op-amp 3 berapa. Nah, ini implementasi yang ada di rangkaian elektronik. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau implementasi seperti di handphone itu seperti apa? Kalau PID tadi overshoot dikatakan normal? Ya. Yang penting standar 2% di bawah, 5% di atas. Semua itu harus ada. Makanya biasanya terjadi kerusakan di HP, misalnya ketika terjadi pernah dengar boot loop. Boot loop itu kejadiannya karena overshootnya yang terlalu tinggi. Akhirnya kembali lagi. Nah, bisa ya masuk? Oke? Hah? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh kasus. Yang penting tadi dipahami proporsional itu sistem kerjanya seperti apa, integral seperti apa, derivatif itu seperti apa. Sebuah sistem pengisian tangki air otomatis bertujuan menjaga ketinggian air pada set point 100 cm. Set point berarti tadi set pointnya tadi kan 1 simulasinya.
berarti nanti kita ganti 100. Anggap saja simulasinya itu sebuah tangki air, tandon, toren, isinya 100 cm set poinnya. Sensor mendeteksi tinggi air secara real time dan pompa dikontrol menggunakan kontrol P saja, proporsional saja yang kita gunakan. Pada suatu saat tinggi air saat ini 85 cm, parameter KP 1.2. Pertanyaan, apa yang terjadi jika KP terlalu besar? Ada yang masih ingat nggak? KP itu fungsinya apa? Kontrol proporsional tadi, menambah atau mengurangi kestabilan. Kalau misalnya parameter KP 1.2, jawabannya di situ sinyal kontrol menjadi terlalu besar walau error kecil. Sistem bisa meluap karena respon terlalu agresif, menambah, mengurangi kestabilan. Overshootnya tinggi. Overshoot itu artinya melebihi dari set point 100. Respon terlalu agresif bisa menyebabkan ketidakstabilan air naik turun berulang-ulang. Ini implementasinya kalau di contoh kasus. Makanya selalu saya sampaikan, ingat, penggunaan PID itu terpakai di kehidupan sehari-hari kita. Elektronika, oke. Industri, oke. Otomasi industri, oke. Terus apa lagi? Teknologi informasi pakai. Semua pakai yang berhubungan dengan bidang teknik. Tapi proporsinya yang tidak semuanya. Biasa berapa persen. Ini yang ketiga. Sekarang, nah, kuis. Satu orang, dua orang yang menjawab, silakan. Oke? Siapa yang bisa? Saya kasih waktu 1 menit. Ini mudah nih. Ya Pak, saya Pak. Bisa? Iya. Oke. Poin A, apa yang terjadi jika KP terlalu kecil? Yang pertama itu Pak, dia lambat merespon. Kemudian itu dia tidak akan mencapai suhu target. Kemudian yang ketiga itu membutuhkan waktu lama untuk set point Pak. Poin. Iya. Oke. Jadi intinya itu dampaknya itu dia tidak lambat merespon, kemudian kurang efektif Pak. Kurang efektif. Bagus sekali. Kita beri aplaus. Berikut poin B. Itu di sini seperti yang disimulasikan tadi, sudah jelas bahwa komponen yang harus ditambahkan adalah komponen integral, di mana dia itu berfungsi untuk mengurangi sinyal error. Sinyal error. Oke, integral ya. Oke, kita beri aplaus. Kelas ini cepat ya pemahamannya. Oke, jadi ini sekilas ya tentang untuk pertemuan hari ini. Saya kira paham ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada? Oke, jadi nanti ada oleh-oleh di LMS ya. Saya kasih ada tugas di situ. Waktunya 1 minggu ya. Silakan untuk dikerjakan. Tidak boleh melewati waktu pengumpulan. Oke? Saya kira untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan. Jadi tadi sekaligus kesimpulan ya. Kesimpulan dari kuis ini saya tutup, semoga bermanfaat, bisa diterima semua ya, minimal ya 50% lah gitu ya. Saya kira cukup. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.